Perkenalkan, namaku Dadan, umurku 26 tahun. Istriku bernama Linda. Dia adalah seorang wanita yang cantik, menarik dan penuh kasih sayang. Kami belum dikaruniai momongan, karena usia pernikahan kami baru menginjak 1 tahun. Linda, istriku itu dulunya dibesarkan oleh budinya yang tinggal di sebuah desa. Karena kedua orang tuanya itu memiliki anak lumayan banyak, sedangkan Budi Hartini tidak memilikinya. Sehingga dengan tujuan sebagai pancingan, istriku itu dibesarkan olehnya bersama suaminya. Namanya Budi Hartini, tapi orang-orang di desanya sering memanggilnya Butini. Umurnya hampir 50 tahun, tepatnya 48 tahun. Istriku sendiri, umurnya sekarang ini 25 tahun. Budi Hartini memang dulu menikah di usia muda. Saat ini suami Budi Hartini sudah tiada. Budi Hartini ini orangnya cukup cantik di usianya yang hampir setengah abad itu. Sekarang dia sibuk dengan perkebunan tehnya di desa di mana dia tinggal. Budi Hartini juga punya beberapa kontrakan di kota di mana aku dan istriku tinggal. Tapi sudah ada orang terpercaya yang menangani. Jadi Budi Hartini tinggal terima bar saja. Sama halnya di perkebunan itu, sebenarnya sudah ada manajemennya. Namun Budi Hartini tetap memilih tinggal di desa dekat perkebunannya itu, lebih tenang katanya. Belakangan ini, Budi Hartini sedang mengembangkan bisnisnya di kota. Karena bisnis baru, Budi Hartini pun berniat akan mengawasinya dengan intens. Bisnis barunya adalah bisnis percetakan. Dia tidak sendiri dalam merintis bisnis barunya itu, tapi bersama dengan kolega-koleganya. Untuk mempermudah dalam pengawasan, akhirnya dia pindah ke kota, yaitu ke kota di mana aku dan istriku tinggal. Akhirnya Budi Hartini pun tentunya jadi tinggal serumah dengan kami. Tidak etis rasanya berada di kota yang sama. Budi Hartini yang telah membesarkan istriku itu, kalau harus disuruh tinggal sendirian. Begitulah pikiran istriku. Dari sinilah awal terjadinya hubungan khusus antara aku dengan Budi Hartini, yang akhirnya tidak dapat dicegah lagi. Pagi itu, aku dan istriku menunggu kedatangan Budi Hartini di stasiun. Tidak menunggu lama, terdengarlah bunyi kereta berhenti. Sepertinya ini kereta yang ditumpangi Budi Hartini. Beberapa saat kemudian, HP istriku berbunyi dan dia mengangkatnya. "Linda, Budi sudah sampai di stasiun sekarang." "Iya Budi, aku sama Mas Dadan juga sudah di stasiun kok," ucap istriku. "Budi Lia?" tanyaku pada istriku. "Iya, berarti tadi yang kereta terakhir itu benar yang ditumpangi Budian Mas," jawab istriku. Aku cuma mengangguk. Selanjutnya aku perhatikan orang-orang yang keluar dari gerbong kereta itu, yaitu untuk mencari Budi Hartini. Terakhir kali aku melihat Budi Hartini adalah waktu aku menikah dengan istriku. Cukup lama memang. Walaupun begitu, sebagai suami dari istriku yang dibesarkan olehnya itu, komunikasi kami cukup lancar dari telepon. Di hari pernikahanku dulu, aku mengira kalau Budi Hartini penampilan itu akan bersahaja karena tinggalnya di desa, yaitu layaknya orang-orang kebanyakan. Ternyata perkiraanku itu salah. Budi Hartini di hari pernikahanku tampil dengan cantik dengan pakaian yang bagus, layaknya seorang petinggi perusahaan. Aku kembali mengingat masa itu, betapa cantik dan menawannya Budi Hartini kala itu. Bahkan secara tidak sengaja aku pun sempat membandingkan penampilannya itu dengan istriku. Istriku memang tergolong orang yang cuek dengan penampilannya. Kalau dilihat-lihat sih, sebenarnya istriku juga sangat cantik. Istilahnya mungkin di atas langit ada langit hei. Di usianya yang tidak muda lagi itu, masih ada sisa-sisa kecantikan yang dimilikinya. Tapi ya itu tadi, istriku itu orangnya yang tidak memperdulikan penampilan luar. Padahal menurutku penampilan awal itu bisa menentukan penilaian selanjutnya loh. Tapi aku tetap sayang kok sama istriku itu. Biar bagaimanapun juga, dia pilihanku. Di tengah lamunanku itu, aku melihat seorang wanita yang sangat aku kenal. Ya, dialah Budi Hartini. Penampilannya kali ini membuatku secara refleks sempat tertegun. Perasaan apa ini? Batinku. Aku langsung berusaha mengusir pikiranku itu jauh-jauh. Mungkin ini hanya perasaan kagumku saja.
Tetapi memang penampilan Bude Hartini saat itu sangat cantik di usianya yang tidak muda lagi itu. "Selamat datang Bude," ucap istriku yang langsung diikuti dengan bersalaman dan mencium tangan Budanya itu. Aku pun ikut melakukan hal yang sama pada Bude Hartini. "Tasnya biar aku masukkan di bagasi Bude," lanjut istriku seraya langsung menulurkan tangannya, mengambil satu-satunya tas yang dipenteng Bude Hartini sedari tadi. "Udah gak usah Lin, aku bisa sendiri kok," sergah Bude Hartini diiringi senyumnya yang menampakkan lasung tipitnya. Duh manisnya, aku jadi tersipu malu melihat Bude Hartini saat itu. "Gimana perjalanannya tadi Bude?" tanyaku. "Biasa saja mas, gitu-gitu saja. Lumayan ngantuk juga tadi di dalam kereta," jawab Bude Hartini. Dia langsung meletakkan tasnya di bagasi. Kami pun segera kembali ke rumah. Singkat cerita, seminggu sejak kedatangan Bude Hartini di rumah kami, aku, istriku dan Bude Hartini sudah sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Kegiatanku yang rutin sebelum kedatangan Bude Hartini pun tak berubah. Hanya saja aku merasakan suasana rumahku jadi tidak begitu sepi lagi, seperti hari-hari sebelum kedatangannya. Pagi-pagi buta seperti biasa, Bude Hartini selalu pergi keluar rumah. Dia pergi untuk jogging di taman dekat rumah. Di perumahan tempat kami tinggal, memang terdapat taman yang digunakan masyarakat sekitar untuk berbagai macam kegiatan, termasuk untuk sekedar jalan-jalan atau olahraga di pagi harinya. Sesekali Bude Hartini juga ikut sarapan bareng, tapi seringnya dia belum pulang dari olahraga pas aku dan istriku sedang sarapan. Bude Hartini tinggal di kotaku ini memang untuk mengurusi bisnis barunya. Biasanya dia akan pergi ke tempat usahanya itu sekitar jam 9-an dan pulangnya jam 4 atau 3 sore, tidak tentu. Beberapa hari yang lalu, Bude Hartini meminta membeli sebuah sepeda motor untuk dipakainya kerja. Istriku yang tahu itu juga tidak mempersoalkannya. Tahu itu uang Budenya sendiri. Bude merasa lebih senang memakai motor ke tempat usahanya daripada mobil. Biar bisa nyelip-nyelip kelakarnya suatu hari. Ada-ada saja. Bude Hartini ini adalah sesosok wanita yang aku kagumi. Aku takut kekagumanku ini akan membawaku ke arah yang seharusnya tidak aku lalui. Tapi selalu aku tepis mentah-mentah perasaanku itu. Aku katakan pada diriku bahwa aku hanya kagum dengan sosok Bude Hartini itu, tidak lebih. Aku berusaha berpikir positif saja untuk meredam perasaan-perasaan aneh itu. Sejak tinggal dengan Bude Hartini, aku juga semakin tahu sifat-sifat Bude Hartini yang sebelumnya tidak aku ketahui. Bude Hartini adalah orang yang mudah bergaul dalam masyarakat. Mungkin juga karena dia yang suka jogging tiap pagi dan suka jalan-jalan sore juga. Akhirnya Bude bertemu dan bercengkrama dengan warga sekitar. Suatu malam, kami bertiga makan malam bersama di meja makan sambil berbincang-bincang. Bude Hartini bercerita mengenai bisnis percetakannya. Katanya Bude Hartini dan para koleganya sedang sibuk mengurusi perizinan dari pemerintah dan juga masih dalam tahap perekrutan tenaga kerja. Obrolan kami berlanjut di ruang keluarga. Sekitar pukul 9:30, aku undur diri dari percakapan keluarga kami itu. Istriku dan Bude Hartini masih asik dengan obrolannya tentang politik sambil nonton berita di TV. Aku bilang kalau aku sudah ngantuk dan ingin istirahat. Padahal sebenarnya aku akan menyiapkan diri untuk memberikan kejutan untuk istriku. Dalam hati aku berkata, aku tunggu di kamar ya istriku sayang. Seraya aku melangkah ke kamar. Aku sudah ingin sekali malam ini. Aku butuh penyelesaian. Aku tersenyum sendiri membayangkan apa yang akan aku berikan untuk istriku tercinta. Aku pun duduk di kursi depan cermin dan mengambil parfum yang ada di sana. Ku semprotkan parfum itu agar nanti istriku akan lebih bersemangat saat mengarungi samuderanan luas berdua. Sambil menunggu kedatangan istriku, aku menyisir rambutku. Ketlep, terdengar suara pintu kamarku dibuka. Aku yang masih di depan cermin menoleh ke arah pintu. Ternyata istriku. Dia tampak terkejut ketika melihatku sedang duduk di depan cermin dengan penampilan yang berbeda dari biasanya. Terlihat jelas istriku menatap takjub ke arahku. "Mau tidur sayang?
Tanyaku seraya berdiri untuk menyambutnya. Tidur mana bisa tidur kalau lihat kamu seperti itu, Mas, jawabnya seraya menghampiriku. Kamu suka sayang? Tanyaku. Siapa yang gak suka kalau lihat kamu seperti ini, Mas? Jawabnya. Setelah berkata seperti itu, secara cepat istriku pun memulainya lebih dulu, dan aku menyambutnya dengan senang hati, karena memang itu yang aku inginkan di malam itu. Istriku malam itu semangat sekali, tidak seperti biasanya, entah karena apa. Ataukah karena penampilanku malam itu. Entahlah, yang jelas malam itu istriku dengan cepat memperolehnya, dan langsung tertidur, sedangkan aku masih nanggung. Dia tidak tahu bahwa suaminya yang ada di sampingnya ini sedang resah karena menanggung. Aku gelisah sendiri malam itu jadinya. Aku mencoba memejamkan mataku untuk tidur, tapi tidak bisa. Karena aku butuh penuntasan game. Kenapa malam yang seharusnya membuatku bahagia ini malah berakhir seperti ini? Aku pusing tidak jelas jadinya. Aku mencoba menenangkan diri agar detak jantungku kembali normal dan keinginanku jadi turun. Sepertinya air putih di kulkas bisa mendinginkan pikirku. Aku pun bangun dari kasurku dan beranjak ke dapur untuk ambil air putih. Dengan santainya aku pergi ke dapur. Kali ini aku sungguh lupa kalau aku tidak tinggal berdua saja di rumah ini bersama istriku, tetapi Bude Hartini juga. Kegelisahanku malam itu telah membuatku sedikit lupa keadaan rumah. Setelah sampai di depan kulkas, aku pun membuka pintunya dan mengambil air putih dingin dan menuangkannya ke dalam gelas. Saat aku sedang meminumnya, tiba-tiba keluar seseorang dari kamar mandi. Kamar mandi di rumahku itu memang berdekatan dengan dapur, dan kalau mau ke kamar mandi, harus melewati dapur dulu. Aku terkejut ketika melihat siapa yang keluar dari kamar mandi itu. Ternyata Bude Hartini. Aku kaget sekali dan membuatku tersedak. Di dekat kamar mandi itu, Bude Hartini juga termangu saat melihatku, dan aku juga lupa menutupinya dengan baik dan benar. Keadaanku yang sehabis melakukan kewajiban dengan istriku, sehingga terpampang gelas di depan mata Bude Hartini. Sungguh suasana yang tidak enak sekali. Mas, kamu belum tidur? Tanya Bude Hartini memecah suasana. Dia menatap mataku dengan kalem seperti tidak terjadi apa-apa. Belum Bude, ini lagi mau tidur tapi haus, jadi minum dulu, jawabku. Kalau begitu aku ke kamar dulu ya Bude. Selamat malam, lanjutku. Selanjutnya aku berjalan dengan cepat keluar menuju kamarku. Setelah masuk ke kamar, aku menutup dan menguncinya dengan cepat. Aku bersandar di daun pintu dengan nafas tak beraturan. Malunya aku pukul-pukul dengan pelan kepalaku sambil menyalahkan diri sendiri. Mengapa aku bertindak begitu ceroboh? Aku tidak tahu harus bagaimana besok pagi jika bertemu dengan Bude Hartini lagi. Aku tahu ini adalah sebuah kesalahan, tapi aku tidak bisa menahan diriku dari rasa salah itu. Bisa dikatakan ini adalah kesalahan yang manis buatku, karena selama ada Bude Hartini yang tinggal di rumahku, diam-diam aku selalu memperhatikannya. Bukan memperhatikannya sebagai seorang Bude istriku, bukan. Tapi lebih kepada seorang laki-laki, kepada seorang wanita pada umumnya. Terlalu indah Bude Hartini untuk tidak dihiraukan. Kecantikannya sungguh membuatku ingin mendapatkan kesempatan itu. Tapi semua itu berusaha aku tahan. Bagaimanapun dia adalah Bude istriku, aku tidak boleh gegabah. Konyol memang, kenapa aku kok menginginkan itu dari Bude istriku? Pagi harinya, seperti rutinitas biasanya, Bude Hartini pergi jogging. Kembali aku masih terngiang-ngiang kejadian tadi malam. Masih teringat jelas di pikiranku. Kalau saja aku tidak bisa menahan diri, mungkin saja aku sudah kalap dan tidak segan-segan untuk demikian. Jam 9, Bude Hartini baru pulang dari kegiatannya itu. Lebih lama dari biasanya memang, sedangkan istriku sedang pergi dengan teman-temannya untuk sebuah urusan. Aku sendiri hari itu sedang ambil cuti selama 2 hari. Baru pulang Bude, tumben lama lari paginya. Sapaku ramah seakan tidak ada kejadian apa-apa semalam itu. Iya tadi Bude, sekalian sarapan bubur ayam di dekat taman, sahutnya. Tapi, temenin aku sarapan, bisa ya Bude, ucapku.
Bisalah, buat kamu apa sih yang enggak? Sahut Bude Hartini dengan cueknya. Hen bisa aja nih si Bude, jawabku malu-malu. Tapi tunggu aku mandi dulu ya mas, lanjut Bude Hartini seraya menuju kamar mandi. Malamnya, aku hanya makan malam berdua bersama Bude Hartini karena istriku belum pulang. Pukul 8 malam, terdengar suara mobil di depan rumah. Aku lalu keluar dari kamar dan beranjak keluar. Kok baru pulang sayang? Tanyaku pada istriku. Iya mas, tadi acaranya selesainya malam ternyata, jawab istriku. Sudah makan malam mas? Tanya istriku. Tadi sudah kok sama Bude, jawabku. Malam itu pun istriku setelah mandi, menemani aku ngobrol sebentar kemudian tertidur. Sepertinya istriku capek banget malam itu. Pikiranku mengatakan bahwa inilah kesempatanku untuk mencoba mendekati Bude Hartini. Aku benar-benar dilanda dilema. Aku tahu itu salah. Tapi di sisi yang lain, aku sungguh tidak kuasa untuk menghentikannya. Akhirnya aku memutuskan, tidak peduli lagi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Akhirnya aku perlahan mulai turun dari bed dan menuju ke kamar Bude Hartini berada. Setelah aku mencoba membuka pintu kamarnya, ternyata tidak terkunci. Awalnya Bude Hartini tentu saja kaget dengan kehadiranku. Tapi setelah aku menyampaikan maksud kedatanganku itu, Bude Hartini pun tersenyum dengan manisnya. Mas, apakah benar istrimu tidur pulas dan tidak akan memergoki kita? Tanya Bude Hartini memastikan. Benar Bude, dan biasanya kalau sudah seperti itu, dia besok pagi baru akan terbangun, jelasku. Sebenarnya Bude sejak melihat kamu malam itu, Bude selalu memikirkan kamu mas. Tapi Bude malu mau mengatakannya, ucap Bude Hartini. Jadi Bude mempunyai keinginan yang sama denganku, tanyaku. Iya mas, sahutnya. Kemudian tanpa balbibu lagi, aku pun melangkah mendekatinya dan segera memulainya untuk mengantarkannya ke puncak di malam itu, yang disambut Bude Hartini dengan penuh kasih sayang. Akhirnya malam itu adalah malam awal dari hubungan khususku dengan Bude Hartini. Semenjak malam itu, kami berdua sering memulangnya di hotel, karena kami rasa itu akan lebih aman. Demikianlah kisahku dengan Bude Hartini. Sekian dan terima kasih. Kisah indah yang terjadi antara aku dengan Mingxin, yaitu teman dekat istriku. Aku hidup bahagia bersama istri dan kedua putra-putriku, walaupun aku hanya seorang pegawai rendahan di suatu instansi. Kami menempati rumah tipe 45, cicilan rumah BTN, yang kemudian direnov secara sederhana, sehingga mempunyai 3 kamar tidur yang berukuran tidak terlalu besar. Suatu hari, kami kedatangan tamu istimewa, yaitu teman istriku, sebut saja Mingxi. Kenapa aku katakan tamu istimewa? Ya karena dari kedatangannya inilah aku mendapatkan yang asik-asik dengannya. Jadi jangan kemana-mana dulu sebelum ceritanya ini usai, ya. Atas permintaan dari orang tuanya Mingxi, untuk sementara waktu, dia akan ikut tinggal di rumah kami sambil mencari pekerjaan. Karena memang hubungan istriku dan keluarga Mingxi ini sangat dekat. Sebelum mendapatkan pekerjaan, Mingxi mengikuti berbagai kursus, antara lain kursus bahasa Inggris, komputer, akuntansi, dan atas izin serta perintah dari istriku. Aku kebagian untuk antar jemput Mingxi itu menggunakan sepeda motorku. Mungkin karena nasib yang baik, atau memang wajah Mingxi yang cukup cantik dan menarik. Tidak menunggu waktu yang lama, Mingxi pun mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai pelayan toko yang cukup munafik dengan pembagian kerja atau shift, yaitu seminggu di bagian pagi dan seminggu bagian malam. Demikian silih berganti. Kalau Mingxi bagian kerja malam, aku bertugas untuk menjemputnya. Biasanya toko itu tutup pukul 21 dan pegawai baru bisa pulang sekitar 21.30. Perjalanan dari toko ke rumah tidak begitu jauh,
biasanya aku tentu 30 menita dengan sepeda motorku itu. Ningsih Iming orangnya cukup super, terkadang setiap kali diboncengan motorku. Apalagi kalau malam hari, di saat pulang kerja itu, dia akan berpegangan dengan erat padaku. Mungkin juga karena hawa malam yang dingin. Entah sengaja atau tidak, pegunungan yang cukup BST itu tentu saja dengan sendirinya mengepap di panggungku. Hal ini selalu terjadi setiap kali aku menjemput Ningsih pulang kerja di malam hari. Tapi yang membuatku heran adalah kelihatannya Ningsih itu sama sekali tidak ada rasa bersalah ataupun riko sedikit pun setiap kali gunungan itu nempel di panggungku. Mungkin dianggapnya hal ini suatu konsekuensi logis bila sedang berguncangan naik motor. Akulah yang sering berhayal dan berimajinasi yang tidak jadinya. Seringkali dengan sengaja, motor itu aku kemudikan dengan kecepatan rendah. Kadangkala sengaja mencari jalan yang memutar, agar bisa merasakan sensasi yang ada di panggungku itu, bisa lebih lama. Pada suatu malam, seperti biasanya, aku menjemput Ningsih pulang kerja. Di malam yang dingin itu, sampai di rumah sekitar jam 22.15. Dan seperti biasanya, istriku yang membukakan pintu rumah itu. Setelah membukakan pintu, istriku itu biasanya akan kembali ke kamar untuk melanjutkan tidurnya. Malam itu aku tidak langsung tidur. Aku terlebih dulu pergi ke dapur untuk memanaskan air, untuk membuat kopi. Karena aku berniat untuk menonton pertandingan sepak bola di TV. Karena malam itu, kesebelasan favoritku sedang berlaga. Di saat aku keluar dari dapur itu, secara bersamaan, Ningsih juga keluar dari dalam kamar mandi. Sehingga kami sama-sama berada di lorong depan kamar mandi itu. Entah apa yang menjadi penyebabnya, malam itu kami sama-sama berhenti dan saling pandang, serta tanpa ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut kami masing-masing. Tiba-tiba saja, seperti ada suatu dorongan yang membuatku tiba-tiba saja merasa begitu tertarik dengan Ningsih itu, sehingga secara cepat aku tahu-tahu sudah meraihnya dan memulainya selama beberapa detik. Setelah Ningsih melarikan diri dan dengan tergesa-gesa masuk ke kamarnya, aku kembali ke ruang tengah untuk melihat pertandingan bola itu. Tapi perasaanku kacau balau. Malam itu aku jadi tidak konsen pada acara yang ada di TV. Pada saat itu, seperti ada perasaan takut yang menghantuiku. Aku merasa takut kalau Ningsih akan mengadu ke istriku. Bisa-bisa aku dan istriku terjadi masalah, gumamku dalam hati. Di saat pikiranku sedang kacau itulah, aku dikejutkan oleh suara peluit dari dapur, yang menandakan kalau air telah mendidih. Aku pun segera bergegas melangkahkan kaki ke dapur untuk membuat kopi. Kemudian aku kembali ke ruang tengah sambil membawa secangkir kopi buatanku sendiri yang nikmat itu. Tetapi lagi-lagi, tetap saja pikiranku masih cukup kacau. Kok bisa-bisanya tadi itu aku nekat melakukan itu pada Ningsih? Dalam kegalauan perasaanku di tengah malam itu, kembali aku dikejutkan dengan adanya suara lonceng yang menunjukkan pukul 23.30. Saat itu, aku langsung melihat ke arah kamar Ningsih yang lampunya masih menyala, yang menandakan kalau penghuninya itu masih belum tidur. Karena aku tahu kalau Ningsih itu selalu mematikan lampunya apabila dia tidur. Sepintas terpikirkan olehku bahwasanya aku harus memastikan bahwa Ningsih tidak marah atas ulahku yang nekat pada itu, dan berharap agar istriku jangan sampai tahu dengan apa yang aku lakukan pada temannya yang cantik tersebut. Dengan perlahan aku buka kamarku untuk melihat istriku, dan ternyata dia sudah pulas dalam tidurnya. Itu tergambar dari dengkurannya yang halus, disertai helaan nafasnya yang teratur. Dengan perlahan, kembali aku tutup pintu kamarku dan secara perlahan pula aku mencoba membuka pintu kamar Ningsih. Ternyata pintunya itu tidak dikunci. Perlahan tapi pasti, pintu kamarnya itu aku buka dan aku dapati kalau Ningsih saat itu sedang duduk di atas tempat tidurnya sambil peluk bantal. Perlahan-lahan aku mendekatinya. Spontan Ningsih pun menoleh ke arahku. Aku melihat matanya yang kelihatan berkaca-kaca, sehingga membuat aku bertambah khawatir saja jadinya. Ningsih pasti marah dengan kelakuanku tadi itu, batinku. Di luar dugaan, Ningsih tiba-tiba saja berdiri dan melangkah mendekati aku, dan tiba-tiba saja merapat dengan berat sambil kembali menangis lirih.
sehingga aku tambah bingung dibuatnya saat itu. Kemudian aku memastikan apa yang terjadi sebenarnya. Dengan perlahan dan hati-hati, aku raih demikian dan menengadahkannya. "Ningsih, apa kamu marah?" Pertanyaan konyol itu tiba-tiba saja keluar dari mulutku. Tanpa kata-kata, Ningsih menjawab dengan gelengan kepalanya sambil menatapku dengan leka. Sedetik kemudian, kami berdua pun beradu pandangan. Entah bisikan dari mana datangnya. Tiba-tiba saja secara perlahan aku segera memulai wawancara. Dan ternyata saat itu, tidak ada usaha penolakan darinya. Sehingga aku pun semakin kehilangan akal sehatku. Setelah beberapa lama, terasa ada reaksi dari Ningsih. Malam itu, Ningsih mulai meresponsku dengan membalas apa yang aku tanyakan saat itu. Akhirnya apa yang kami berdua lakukan itu pun berlangsung lebih lama, dan kami saling mengeluarkan emosi yang kami sendiri tidak tahu bagaimana menggambarkannya dengan kata-kata. Tetapi kegiatan kami itu harus segera diakhiri sebelum dipergoki oleh istriku. Segera saja aku keluar dari kamarnya Ningsih dan kembali ke ruang tengah untuk melanjutkan melihat sepak bola yang ternyata sudah berakhir dengan skor yang tidak aku ketahui. Akhirnya TV aku matikan. Kemudian aku masuk ke kamarku untuk pergi tidur dengan perasa yang sangat bahagia sekali di malam menjelang pagi itu. Hatiku begitu berbunga-bunga, layaknya orang yang sedang jatuh cinta. Semakin hari, hubungan kami berdua pun bertambah erat dan tambah mesra. Setiap kali ada kesempatan, kejadian di malam itu pastilah selalu kami ulangi. Dan tentunya, makin hari kualitasnya semakin bertambah mesra saja. Suatu hari, aku pulang kerja lebih awal dari biasanya, dan aku dapati di rumah itu hanya ada Ningsih dan pembantuku. Pembantuku itu rumahnya tidak jauh dari rumahku, jadi dia itu pagi-pagi datang ke rumahku untuk kerja, dan sore harinya dia pulang. Hari itu istriku sedang pergi dengan kedua putra-putri kami untuk berkunjung ke tempat tantenya yang katanya sedang mengadakan syukuran. Seperti biasanya, sore itu sekitar jam 16, pembantuku itu pun izin untuk pulang. Maka tinggallah kami berdua saja di rumah itu, yaitu hanya aku dengan Ningsih. Sementara itu, istri dan putra-putriku masih di rumah tantenya. Tanpa dikomando lagi, rupa-rupanya kami sama-sama memendam satu kerinduan, sehingga sepeninggal pembantuku itu dan setelah pintu depan dikunci, kami secara spontan dan sadar saling mendekat untuk selanjutnya menumpahkan perasaan masing-masing. Setelah beberapa lama kami demikian, secara perlahan aku pun menuntun Ningsih ke arah kamarnya dan melanjutkan permainan catur itu. Sore itu, dengan sukarela, Ningsih menyerahkan semuanya untukku. Sejak kejadian itu, kami berdua selalu mencari-cari kesempatan untuk mengulanginya terus. Tetapi kesempatan itu memang tidak mudah, karena kami berdua tidak mau menanggung resiko kalau sampai ketahuan oleh istriku. Pada suatu malam, sekitar jam 2.3, saat aku berada di dalam kamar bersama istriku, tiba-tiba terdengar suara pintu kamar sebelah terbuka dan terdengar suara langkah-langkah kaki menuju ke kamar mandi. Aku dapat menebak dengan pasti bahwa itu adalah Ningsih yang ada keperluan ke kamar mandi. Aku perhatikan istriku yang sudah tertidur dengan nyenyaknya, yang ditandai dengan dengkuran halusnya yang teratur. Dengan sangat hati-hati sekali, aku buka pintu kamarku, dengan harapan tidak ada suara yang dapat menyebabkan istriku terbangun. Lalu dengan perlahan pula, pintu itu aku tutup kembali dan secara perlahan, aku menuju lorong yang menghubungkan ke kamar mandi itu. Aku berdiri di lorong itu sambil memperhatikan pintu kamarku di bagian bawah pintu. Kalau ada lintasan bayangan yang menandakan istriku terbangun. Sementara telingaku tidak lepas mendengarkan apa yang terjadi di dalam kamar mandi itu. Tidak lama kemudian, pintu kamar mandi itu pun terbuka dan benar saja dugaanku. Ningsih keluar dari kamar mandi dengan biju TDR warna kuning kesukaannya. Biju TDR yang dipakai adalah model perusak. "Ngapain mas, berdiri di situ?" tegur Ningsih memecah kesunyian. "Nungguin kamu sayang," jawab Puliri. Tanpa dikomando lagi, segera saja aku demikian titik-titik koma. Tak ayal lagi, kami berdua pun kembali melepaskan kerinduan kan itu.
Mas, Ningsih mau, bisiknya lirih di telingaku. Aku maklum dengan apa yang diinginkan Ningsih malam itu. Dengan semangat, aku pun berusaha untuk semakin meningkatkan keinginan Ningsih di lorong kamar mandi itu. Atas apa yang aku lakukan malam itu, Ningsih pun semakin sering memohon padaku agar aku segera menyempurnakannya. Tanpa berlama-lama, setelah Ningsih benar-benar siap, titik pipik koma itu, aku pun segera saja mengabulkan keinginan Ningsih di malam yang dingin, namun penuh kehangatan itu. Setelah kami berhasil mencapai tujuan terindah itu, Ningsih berucap dengan lirik, "Terima kasih ya Mas," terdengar bisikan di telingaku. Aku hanya menjawab dengan hadiah penuh kasih saya. Kejadian-kejadian semacam ini terus kami ulangi kalau lagi ada kesempatan. Demikianlah pengalamanku dengan taman istriku yang cantik dan lemah lembut. Sekian dan terima kasih.